nggak kebayang sih sama aku pada akhirnya itu aku bakalan jadi petani kayak gini, ya mau gimana gitu kan, karena kita tahu sekarang itu mau cari kerja itu susah dan juga biasanya kalaupun dapat kerja itu kayak dikerjain gitu loh. Dulu kalau lagi masih kecil, kalau aku ditanya itu kenapa mau jadi apa nanti udah dewasa, pasti pengen jadi arsitek karena memang kayak aku pikir kalau lagi kecil dulu itu ya kalau kerja arsitek itu kayak keren banget gitu ya. Sedangkan kalau udah agak dewasa itu pas mau kuliah itu aku pengennya jadi jurnalis, makanya itu aku kuliah di bidang komunikasi. Gajinya itu kecil gitu. Awalnya itu aku nggak kebayang ya jadi petani itu. Ceritanya itu pertama kayak, pas aku lagi kuliah itu kan aku ada yang namanya itu kayak kerja bakti sosial. Jadi itu di Gunung Kidul, itu aku punya kegiatan ya sama teman-teman gitu kan untuk acara bakti sosial. Kita datang ke sekolah, datang ke TPA-TPA gitu, mengajar ngaji dan sebagainya. Waktu itu kan banyak anak-anak ya, kayak sama sih kayak misalnya pas aku lagi kecil itu ditanya sama guru itu, "Nanti kalau udah besar pengen jadi apa?" Jadi ya kebanyakan anak-anak itu bilangnya kalau mereka pengen kayak jadi guru gitu kan. Kebanyakan sih kayak gitu, ada yang bilang jadi polisi, menurut aku sih ya wajar sih karena memang kita lihatnya kan, kalau anak murid itu kan dekatnya sama guru, terus kalau polisi itu kan ya kayak gimana ya, bayangannya kalau di masyarakat ya kalau jadi guru jadi polisi itu ya sukses gitu kan, nggak kayak jadi petani gitu. Tapi ada salah satu anak gitu ya, cewek kebetulan, dia bilang kalau, pengen jadi petani ya. Waktu itu ya aku agak gimana gitu ya, agak terkejut gitu kan, karena memang ya nggak ada gitu loh di antara 20-an anak di sana, ya mayoritas itu pengen jadi guru, pengen jadi dokter, jadi polisi, jadi pilot, yang ya kerja yang keren-keren kayak gitulah, yang kayak untuk orang-orang kaya gitu ya, bukan untuk petani. Tapi ya pada akhirnya aku terkejut ya sama anak ini, pengen jadi petani dan aku juga waktu itu nyesal banget nggak gali lebih dalam lagi sih kenapa gitu ya dia pengen jadi petani gitu kan, padahal kan masih kecil banget gitu kan. Jadi petani itu ya aku yang lahirnya dari keluarga petani ya tahu kerja petani itu kan susah gitu kan, kerjanya kotor kayak gitu. Dan sekarang juga petani itu makin susah, pupuk-pupuk itu makin mahal gitu. Dan juga harga-harga ya sayur itu sekarang kan ya ampun itu kayak nggak nutupin gitu, nutupin keringat aja kagak. Ya tapi ya gimana gitu kan, ya abis itu kan pas kuliah itu ya aku pikir ya karena aku keluarga petani ya seenggak-enggaknya aku pengen ngabisin waktu dulu lah 1 tahun atau 2 tahun gitu berkebun sayur itu kan nggak lama-lama banget gitu kan, ya 1 tahun itu 2 tahun cukup lah. Tapi aku sebenarnya masih pengen ya kerja di kantoran kayak gitu, kerja di kota kayak di Jakarta ataupun kayak di mana gitu kan, yang ya kayak orang-orang yang kantoran itu yang masuknya jam 8, pulangnya jam 4, nggak kayak petani itu yang dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu harus di ladang. Aku kuliahnya kemarin itu umur 22 kayak gitu kan selesainya. Habis itu ternyata di kebunnya ya pertama 1 tahun 2 tahun rencananya, tetapi ya habis itu jadinya itu sampai 4 tahun kayak gitu, dari 22 akhirnya 26, dan ya kayak gimana gitu kan, aku cuman modal S1 doang, nggak ada pengalaman apa-apa, habis kuliah langsung kebun, akhirnya ya sampai sekarang itu cari-cari kerja yang nggak dapat kayak gitu kan. Yang orang kan mayoritas pengennya yang itu umurnya 25 dan ada pengalaman kayak gitu kan kalau kerja, ya beda gitu kan kalau pengen kerja kantoran mah harus kayak gitu kan. Jadi kayak ya aku kayaknya waktunya sekarang terbuang sia-sia kayak gitu. Jadi udah mau cari kerja susah ya kayaknya nyesel juga sih kenapa gitu kan pulang ke kebun. Tapi ya mau gimana gitu ya.
nasibnya ya kayak gitu. Ya akhirnya sekarang ya kayak gini aku mah di ladang berkebun, dan berkebunnya juga susah karena ini di kampung kayak gitu kan. Jadi harus naik gunung, turun gunung, pokoknya capek gitulah. Dari yang mulanya aku itu cuma kepengen karena terinspirasi dari anak kecil doang yang pengen jadi petani kayak gitu. Aku nggak tahu sih sekarang udah sekitar 6 atau 7 tahun kayak gitu ya aku ngomong sama si anak itu. Sekarang mungkin dia udah lupain cita-citanya jadi petani karena memang agak susah kayak gitu ya jadi petani kalau di Indonesia itu mah, karena memang infrastrukturnya susah. Kecuali kalau kita memang di Jawa gitu ya. Soalnya kan aku pernah ya jalan-jalan pertanian di Jawa itu, dan mereka itu enak banget karena jalan mereka itu sampai sampai ke puncak gunung kayak gitu ada jalannya. Beda kalau di luar Jawa itu, kalau mau kebun kita punya tanah di gunung itu harus pakai jalan kaki. Kalau kita bawa sayuran, buah-buahan itu harus dipikul gitu kan. Jadi ya itu kerjanya kayak capek banget. Belum lagi itu ya harganya juga di sini itu kan murah-murah. Kelapa aja di sini itu ya cuman 2.000 satu kan. Kita pikul ya, satu kali pikul itu palingan bisanya cuman 30 kelapa kayak gitu kan, dan itu jauh banget gitu. Lah lumayan lah, lumayan capek. Ya, tapi sekarang ya gimana gitu kan, karena ya hidup itu ya dinikmati aja karena memang kayaknya udah takdir. Ya setiap hari ya mainanku itu ya cangkul ya kayak gini. Ya inilah teman sehari-hari aku kayak gitu, yang cangkul-cangkul tanah, kebun-kebun sayur. Nggak seru-seru juga sih, cuma ya gini aja sih ya kegiatannya berkebun aja. Cuma aku pengennya sih nanti dapat kerjaan kayak gitu ya, kayak teman-temanku yang di Jakarta gitu kan, kayaknya mereka kalau udah posting-posting itu di sosial media itu keren banget. Jadi aku sekarang itu malu gitu loh kalau lihat postingan-postingan mereka itu, yang mereka itu kerjanya di gedung-gedung tinggi kayak gitu, yang gajinya katanya itu udah sampai 2 digit gitu kan. Ya aku yang cuman dapat 100.000 per hari aja mumpung-mumpung loh. Kalau berkebun itu ya capek, itu udah dari siang ke malam itu kerjanya kayak gimana, kayak kita dipaksa gitu ya. Kalau nggak dipaksa ya gimana mau dapat uangnya dari mana kayak gitu kan. Ya cuman aku nggak bisa lama-lama ya ngomong kayak gini karena aku memang ya sambil-sambil cangkul tanah gitu kan. Ya sekarang aku mau coba kerja dulu lagi lah. Yang sebelah tanah sana tadi yang aku cangkul ya, yang kebunnya itu baru, masih belum ada yang ditanam, baru mau ditanam. Kalau sekarang itu aku pengen tunjukin yang kebun aku yang memang udah ada buahnya, walaupun yang nggak subur kayak gitu kan, karena aku nggak pakai pupuk kimia. Karena sekarang itu pupuknya harganya mahal banget, dan aku juga masih belum punya penghasilan ya dari sayur ini, nggak terlalu bagus ya hasilnya. Nanti aku mau tunjukin sama kalian seperti apa kebunnya. Nah ini dia terong aku yang aku tanam, baru ada buah sedikit. Yang di sebelah sana juga ada buahnya. Dan sedangkan ini cabai-cabai masih ya pada baru-baru, dan juga masih pada rusak-rusak cabainya. Karena aku sini berkebunnya di tanah yang rawa-rawa, jadi kita bikinnya kayak gini modelnya. Jadi biar kalau musim hujan itu nggak kebanjiran. Biasanya juga kalau musim hujan itu gagal panen. Jadi berdoa saja ya, sekarang moga saja musim itu nggak terlalu hujan. Jadi pada akhirnya itu cabenya ini bisa sampai berbuah. Ini sudah ada kelihatan ya bunganya satu. Sudah hampir mau berbuah. Kayaknya nggak lama lagi, 1 bulan ini kayaknya bakalan berbuah. Ini kenapa daunnya putih-putih? Daunnya putih-putih itu karena pucuknya rusak kemarin. Jadi aku semprot ya. Kayak gitu. Jadi karena ya disemprot karena itu daunnya rusak, bisa dilihat ya di sini.
Tepi kebun aku ini ada sungai. Aku pengen tunjukin ya, sungainya kecil. Kenangan karena dari dulu ya di sini tempat aku mandi sama teman-teman gitu, dan juga airnya segar jadi masih bisa diminum gitu, bisa langsung diminum. Ini sungainya. Biasanya itu ada buayanya di sungai. Kalau keladi itu bisa dijadi sayuran ya. Kadang-kadang juga aku jual juga. Nah, itulah tadi ya sedikit gambaran dari kehidupan aku sehari-hari di sini, dan semoga saja apa yang aku sampaikan ini bermanfaat kayak gitu ya, dan juga menjadi hiburan bagi aku untuk cuman ya untuk senang-senang kayak gitulah. Bagi kalian yang menonton ya terima kasih banyak, dan semoga aja ada hal yang dapat diambil walaupun kayaknya aku juga meragukan kayak gitu ya. Dan ya aku cuma mau bilang terima kasih aja kayak gitu.